Innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beriringan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis kajian pada subuh dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita anugerah panjang umur dalam kesehatan, ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian melanjutkan mengisikan waktu kita untuk sama-sama duduk hadir mendengar kajian pada salat subuh. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal ibadah. Senantiasa kita selalu berharap agar kita selalu mendapatkan bimbingan, hidayah, taufik, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan, penjagaan serta maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita meneruskan kajian kita, pembacaan kitab Azkar An-Nawawi karangan Syekh Al-Imam Muhammad Nawawi bin Uman. Masih di dalam pembahasan tentang masalah bab kunut. Di dalam bacaan kunut dalam sholat subuh, kemarin sempat kunut di dalam sholat witir di dalam bulan Ramadan. Wa'lam annal kunuta la yata'ayyanu bihi du'a'un ala madhabil mukhtar. Fa'ayyi da'a bihi hasalal kunuta walau kanuta bi ayatin au ayat minal Qur'anil azizi wa hiya mushtamilatun 'ala du'a'i hasalal kunuta. Walakinil afdala ma ja'at bihi sunnatu wa qad dhahaba jama'atun min ashabina ila annahu yata'ayyanu wa la yajzi'u ghairu. Jadi di sini dijelaskan beliau, ketahuilah bahwasanya doa kunut itu tidak tertentu pada satu doa. Jadi bacaan di dalam sholat kunut, dalam doa kunut, baik itu kunut subuh kita terlebih, itu tidak hanya tertentu kepada doa yang sudah dikhususkan atau ditentukan, tidak. Tidak ditentukan kepada satu doa atau doa kunut. Ini menurut mazhab mukhtar, artinya pendapat yang telah dipilih. Fa'ayyi da'a bi hasalal kunuta walau qanta bi ayatin. Dengan apa saja seseorang berdoa yang doa tersebut hasil baginya kunut walaupun dengan ayat Al-Qur'an, satu ayat Al-Qur'an yang mengandung ayat Al-Qur'an tersebut di situ doa. Dalam sholat subuh kita, kalau kita ada hafal ataupun kita tergesa-gesa dan baca kunut terlalu panjang, setelah kita rukuk daripada yang tidak dari rukuk kita, angkatkan tangan kita, bacakan kita ayat Al-Qur'an yang ayat Al-Qur'an tersebut mengandung doa di situ. Nah, itu menurut ulama mazhab pendapat mukhtar hasalul kunut. Sudah hasil bagi seorang tersebut sunnah di dalam membaca kunutnya. Sudah mendapatkan, artinya hasil sudah mendapatkan daripada hasil bacaan kunut. Tidak perlu lagi nantinya dia untuk menggantikan dengan cara sujud sahwi. Jadi doa kunut itu tidak tertentu dengan satu doa khusus. Namun nantinya memang yang paling afdol itu adalah khusus yang sudah kunut yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Au ayatin minal Qur'anil aziz, ataupun daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia. Satu ayat saja yang di situ mengandungkan doa, ketika kita bacakan setelah i'tidal dari rukuk kita, sebagaimana kita bacakan kunut, mengangkatkan dua tangan kita, itu sunnah kemarin. Walaupun di dalam sholat kita, dalam baca doa kunut itu berdoa, walaupun di dalam sholat itu sunnah kita mengangkatkan kedua tangan. Jadi mengangkat dua tangan ini adab di dalam berdoa, kata Syekh Al-Imam
Syekh Abdul Qadir Ad-Dailani, ya, itu termasuk min adabi doa ayyamudda yadayhi. Termasuk min adabi doa ayyamudda yadayhi, bahwasanya seorang yang berdoa itu dia mengangkatkan kedua tangannya. Itu termasuk adab di dalam kita berdoa. Jadi ketika kita berdoa dalam sholat kita atau di luar sholat kita, ya, angkatkan tangan. Nah, insya Allah dengan cara kita melaksanakan adab-adab ini lebih, ya, membantu kita di dalam pengabulan doa. Karena kita beradab ketika meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada manusia saja kita harus punya adab. Ketika kita meminta, mengingatkan sesuatu kepada seorang harus dengan cara adab. Begitu orang melihat kita dengan cara adab, ya mungkin orang yang kita butuhkan, ya, yang kita minta akan memberikan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita tidak punya adab, ya, mungkin dia akan menolak daripada permintaan. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih, artinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus kita dengan cara adab-adab di dalam kita sholat, di dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi termasuk mengangkatkan kedua tangan ini adalah adab di dalam berdoa. Termasuk juga kata beliau adab di dalam kita berdoa, yaitu setelah kita berdoa kita mengusapkan kedua telapak tangan kita ke wajah kita. Ini termasuk sunnah dan ini yang dilakukan Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW, Nabi kita, setiap kali beliau berdoa, beliau selalu mengangkatkan tangan, kemudian beliau mengusapkan kedua tangan tersebut ke wajah beliau. Itu sunnah. Tapi ketika kita berdoa di dalam kunut kita, hanya sunnah mengangkatkan kedua tangan ketika baca kunut, namun tidak disunnahkan kata ulama kita untuk mengusapkan ke wajah kita kedua tangan tersebut. Tidak disunnahkan di dalam doa kunut. Ya. Tapi ketika kita berdoa di luar sholat, bahkan Rasulullah SAW setelah selesainya dalam sholatnya, ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya, Rasulullah membacakan sambil mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Allahumma adham anni hammi wal hasan. Rasulullah mengusapkan bagian dahi wajah beliau setelah beliau memberikan salam setelah sholatnya, kemudian beliau membacakan doa sambil beliau mengusapkan bagian dahi wajahnya Rasulullah SAW. Itu juga termasuk daripada sunnah. Jadi bukan satu karangan-karangan. Kan orang kadang pernah bertanya, ya, habis salam kenapa mengusapkan ini? Memang Rasulullah SAW demikian. Jadi setelah salamnya Rasulullah itu ada bacaan zikir doanya, ya, kemudian beliau usapkan bagian daripada dahi wajah Rasulullah. Itu termasuk daripada sunnah tersebut, karena doa yang dibacakan Rasulullah setelah salam itu doa. Ya, Allahumma adham anni hamma wal hazan. Ya Allah, jauhkanlah, hilangkan daripada aku kesedihan, ya, ya, daripada keraguan kesedihan. Nah, jadi kembali kita kepada doa kunut tersebut. Kunut tidak tertentu kepada satu doa. Ini menurut madhab pendapat yang telah dipilih. Jadi apapun yang dibacakan seorang, walaupun itu ayat Al-Quran ataupun beberapa daripada ayat Quran, yang di situ ayat Al-Quran tersebut mengandung doa, ya. bukan sembarang Al-Quran, bukan sembarang ayat Al-Quran artinya. Yang ayat Al-Quran tersebut mengandung doa. Rabbana hablana min azwajina, itu doa juga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, itu doa. Artinya kalau ini kita bawa boleh karena ini mengandung doa. Rabbana hablana min azwajina, umpamanya ini kita bawakan. Cuma kalau kita berkunut seperti itu kan, ya, kalau kita baca kuat-kuat nantinya orang kaget, kenapa ini imam baca kunut kan beda ini. Kalau orang, tapi kalau kita sendirian, umpamanya boleh kita tambah, ada jadi masalah. Dengan ayat Al-Quran yang mengandung doa tersebut. Wa hiya mustamilun ala doa, dan ayat Al-Quran yang mengandung
doa hasalal kunut, maka hasil bagi seorang yang membacakan satu ayat Al-Quran atau dua ayat Al-Quran atau beberapa ayat Quran yang situ memang ayat Al-Quran tersebut mengandung doa di dalam ayat tersebut, maka hasil bagi dia bacaan doa kunut tersebut. Tidak perlu nantinya umpamanya dia nak sujud sahwi lantaran karena dia beda membacakan kunut tadi, tidak seperti kunut yang dibacakan biasanya orang yang bacakan ayat Al-Quran, tapi Al-Quran itu memang benar-benar mengandung doa di situ. Tidak perlu dia untuk sujud sahwi, untuk menampalkan daripada bacaan kunut yang beda dengan kunut biasa yang dia baca tadi. Jadi kunut ini termasuk sering kita sampaikan sunnah daripada sunnah abad di dalam sholat itu. Sunat abad itu sunnah muakkad atau sunnah yang sudah menghampirkan kepada suatu yang wajib fardu tapi belum sampai, sehingga di dalam ilmu fikih itu ketika seseorang meninggalkan sunnah abad ini, baik dia sengaja ataupun dia lupa, maka dia disunnahkan untuk sujud sahwi di dalam sholatnya. Kan kemarin sempat kita sampaikan, kalaupun seandainya sangkingnya di sini artinya dalam ilmu fikih, ketika kita berimam kepada orang yang lupa kunut atau orang memang sengaja tidak berkunut, kemudian imam yang lupa kunut ini lantaran dia lupa juga sujud sahwi, maka kita makmum disunnahkan untuk sujud sahwi tapi setelah salamnya imam. Bisa kita berimam ini imam kita tahu dia berkunut, setiap sholat subuhnya berkunut. Toh pada pagi hari itu lupa si imam membaca kunut, lupa, langsung dia setelah tasyahud akhirnya ini imam juga lupa sujud sahwi, lantaran langsung salam imam. Nah kita makmum tadi tetap disunnahkan untuk sujud sahwi sebagai penampal daripada kunut yang tadi imam lupa. Karena kita mengikut imam, ya kita harus mengikut imam. Ketika imam berkunut, kita berkunut. Ketika imam tidak berkunut, kita jangan coba-coba berkunut. Bisa membatalkan sholat kita. Seperti imam misalnya lupa, langsung dia sujud, nah kita langsung sujud, tidak usah. Kita bertahan untuk bacakan kunut, tidak usah. Ini bisa membatalkan sholat kita, biarkan kita ini kan dulu. Nah nanti kita lihat ketika tasyahud akhirnya, kalau imam sujud sahwi, maka kita wajib sujud sahwi. Orang yang tidak berkunut juga umpamanya ikut kepada orang yang berkunut. Ketika imam lupa, ini imamnya berkunut tapi lupa. Ada satu makmum yang dia dengan keyakinan dia, sholat subuh itu tidak disunnahkan berkunut, tidak dianjurkan. Ketika imam yang berkunut lupa kunut, pada akhirnya dia sebelum salam sujud sahwi, yang tidak berkunut ini, yang ikut imam berkunut, dia juga tetap wajib mengikut imam sujud sahwi. Tidak boleh dia tidak, dengan alasan pendirian dia karena dia menganggap kunut itu tidak sunnah, tidak dianjurkan, lantaran dia tidak sujud sahwi ikut imam, batal sholatnya. Jadi kita harus mengikut imam selama itu bukan imam meninggalkan ataupun melakukan fardu-fardu yang lebih rukun-rukun sholat. Kita wajib untuk mengikut imam. Jadi ketika imam sujud sahwi, kita wajib sujud sahwi. Ketika imam lupa tadi sujud sahwi, maka si makmumnya sunnah dia sujud sahwi tapi setelah salam imam. Sama seperti kita juga lupa sholat sendirian, sholat subuh. Begitu sudah bangun kesiangan, di masjid sudah selesai sholat subuh, akhirnya kita sholat subuh sendirian di rumah. Begitu sholat subuh kunutnya lupa. Kemudian ketika kita tasyahud akhir juga lupa tasyahud, lupa sujud sahwi, setelah salam baru ingat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru ingat lupa sudah. Boleh secara hukum fikihnya walaupun setelah salam, asal belum lama pemisah antara salam dan ingatnya gitu, dan belum mengisahkan dengan zikir yang lain, sunnah lagi kita sujud sahwi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ingat kita. Kunut lupa, sujud sahwi lupa. Sunnah masih kita sujud sahwi. Niatkan sujud sahwi, baru kita salam lagi. Tapi kan sudah salam Ustaz. Ya, salamnya karena kita lupa. Jadi di dalam sholat itu ketika seorang memang lupa melakukan satu rukun tidak membatalkan sholatnya. Sholat tidak batal. Tapi melihat rukunnya. Ketika dia rukunnya itu yang memang dia tinggalkan seperti niat, takbiratul ihram itu otomatis langsung batal. Tapi kalau dia lupa ruku umpamanya, lupa niat, begitu habis surah langsung sujud, Allahu Akbar, sudah tersentuh ini dahinya ke lantai, baru diingat ruku. Nah ini tidak boleh lagi dia, tidak boleh dia kembali kepada berdiri untuk ruku. Kalau dahi ini sudah menyentuh ke lantai, sholatnya bagaimana? Apakah dibatalkan? Teruskan saja, belum batal sholatnya. Namun rokaat ini yang ketinggal ruku ini, kalau misalnya rokaat pertama ini rokaat ini tidak dihitung rokaat. Artinya ketika ini sholat yang umpamanya sholat subuh, berarti rokaat pertama ini tidak dihitung. Setelah nanti sujud terakhir kita rokaat yang kedua, kita menambahkan rokaat lagi. Jadi seakan-akan 3 rokaat seakan. Tapi ini juga tidak membatalkan karena memang kita tidak sengaja lupa. Nah, kelupaan itu tidak membatalkan sholat secara langsung, artinya teruskan, namun rokaatnya tidak terhitung rokaat. Karena kita lupa rukun sholat. Nah, nantinya baru setelah rokaat ketiga tadi, nanti kita untuk sujud sahwi sebelum kita salam. Walakinnal afdhala ma ja'at bihi sunnatu. Akan tetapi paling afdolnya bacaan kunut, doa kunut tersebut apa yang telah datangnya sunnah dari Rasulullah. Kemarin sempat kita sampaikan kunut yang paling afdol kemarin adalah kunut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kunut dari Rasulullah yang biasa kita bacakan. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, itu. Dan itulah kunut juga yang diajarkan Rasulullah kepada cucunya Sina Hasan kemarin dalam kunut sholat witir di dalam bulan Ramadan. Jadi sama, bacaan kunut di dalam kita sholat witir Ramadan itu bacaan kunut yang ada di dalam sholat subuh itu. Dan itu langsung dari Rasulullah. Ya. Jadi cucunya langsung Sina Hasan ya mengatakan bahwasanya kakek beliau Rasulullah SAW mengajarkan beliau beberapa kalimat yang beliau bacakan di dalam sholat witir Ramadannya. Ya. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i kan itu kunut di bulan Ramadan itu mulai di malam ke-16. Ya. Kalau mazhab yang lainnya ada mengatakan selama 1 bulan itu kunut dari awal Ramadan kunut. Ya. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i menurut beliau adalah kunut di bulan Ramadan itu di malam ke-16 daripada bulan Ramadan di sholat witirnya. Jadi paling afdolnya doa kunut yang kita baca di dalam sholat subuh kita ataupun sholat witir adalah kunut yang memang sudah datang, itu tuntunan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu paling afdol. Namun kita ingat tadi bahwasanya ya doa kunut itu tidak tertentu kepada doa yang ditentukan. Apapun yang kita bacakan, baik itu berupa zikir, ya. Kan zikir itu kan ada juga yang bermakna doa. Ya. Allahumma ajirna minan nar, itu zikir yang bermakna doa yang kita bacakan. Allahumma antas salam minkas salam, itu zikir yang kita baca habis sholat, itu zikir yang bermakna doa. Itu langsung diajarkan Nabi. Rasulullah membacakan setiap habis sholatnya, setiap sholatnya itu. Jadi bukan tidak ada dalilnya apa yang dibacakan Rasulullah setelah Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam minkas salam. Itu semuanya berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Riwayat Imam Tirmidzi, ada riwayat Abi Daud itu. Nah itu zikir-zikir yang bermakna mengandung doa. Allahumma ajirna minan, ya Allah, artinya selamatkan kami daripada neraka. Itu zikir yang mengandung doa. Nah kalau seandainya ini juga kita bawakan karena zikir itu mengandung doa atau ayat Al-Quran mengandung doa, boleh termasuk daripada doa kunut tadi kalau kita bacakan.
kalau dak katik lagi dak hafal nian doa kunut biasa itu ya, bacokan lain. Jangan tidak. Minimalnya dalam kitab fikih itu, dalam kitab yang Thalibin itu, kalau tidak juga angkat tangan kita, Allahumma ighfir li ya Ghafur. Artinya apa? Allahumma ighfir li ya Ghafur. Ya Allah, ampunilah aku. Ya. Allahumma ighfir li ya Ghafur. Ampunilah aku wahai yang pengampun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil. Kita tutup dengan salat. Itu sudah masuk kunut dan sudah hasil bagi orang tersebut daripada bacaan kunutnya. Kalau tidak kate yang kita hafal lainnya, ya, angkat tangan kita, Allahumma ighfir li ya Ghafur, ya, tutupkan dengan selawatnya. Wa qad dhahaba jama'atun min ashabina ila annahu yata'ayyanu wa la yajzi'u ghairuhu. Dan sungguh ada pendapat satu kelompok daripada para ulama-ulama, ashabina, maksudnya ulama-ulama daripada pengikut Imam Syafi'i, ila annahu, bahwasanya kunut tersebut ya ta'ayyan, doa kunut itu tertentu. Ya. Jadi ada pendapat memang. Artinya di sini ada perbedaan pendapat ulama. Ada ulama yang pertama tadi dan itu mukhtar, pendapat yang mukhtar, yang dipilih, mengatakan bahwasanya doa kunut itu tidak tertentu kepada satu doa. Apapun yang kita bacakan, ya, baik itu ayat Al-Quran, beberapa ayat Quran, bahkan zikir, asal mengandung doa, hasil baca kunut. Nah, pendapat yang ini, ya, ada sependapat kelompok daripada ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya doa kunut itu tertentu. Artinya tertentu dengan doa yang ditentukan. Wala yajzi'u ghairuhu, dan tidak cukup kalau seandainya orang membaca dengan bacaan doa yang lainnya, bukan dengan doa kunut yang sudah ditentukan. Artinya di sini ada perbedaan pendapat ulama. Ada mengatakan hasil walaupun itu bukan doa kunut yang diajarkan Nabi. Yang penting apa yang kita bacakan tersebut mengandung doa. Itu pendapat yang paling mukhtar. Ada pendapat mengatakan tidak hasil, karena doa kunut itu memang doa yang sudah ditentukan. Ya. Kemudian wa'lam annahu yustahabbu idza kana al-musalli imaman ayyaqula Allahumma hdina bilafdil jam'i. Wa kadzalika al-baqi law qala Allahumma hdini hasal al-qunuta wa kana makruhan li annahu yukrahu lil imami takhsisu nafsahu bid-du'a. Ketahui olehmu bahwasannya disunnahkan, dianjurkan apabila bagi seorang yang sholat menjadi imam, bahwasanya dia mengatakan di dalam doa kunutnya Allahumma hdina bilafdil jam'i, dengan menggunakan kalimat jama'. Jadi jangan Allahumma hdini biman hadait. Nah, kita berdoa juga sama. Ketika kita berdoa, cuman kita ini kan kadang-kadang tidak paham bahasa Arab tadi. Itu yang agak repotnya. Ya, Allahumma inni as'aluka. Padahal kalau kita berdoa orang banyak, Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka. Bukan Allahumma inni as'aluka. Ya. Tidak salah, cuman yang kita tuju itu untuk kita sendiri, mengkhususkan. Artinya kita tidak membagikan doa itu seakan-akan kepada orang yang mengaminkan doa. Nah, ini seperti ini makruh. Ya. Bahkan Rasulullah menegaskan di dalam hadis itu, ya, kalau ada seorang dalam berdoa, memimpin satu kaum, dia berdoa dan dia mengkhususkan, mungkin ada nanti hadisnya, ya, mengkhususkan doa untuk diri dia, maka dia telah berkhianat kepada orang yang dia pimpinkan doa tersebut. Berkhianat. Jadi di dalam doa kunut pun dianjurkan, disunnahkan bagi seorang imam ketika dia berkunut, dia menggunakan lafaz jama', Allahumma hdina biman hadait, wa afina biman afait, wa tawallana biman tawallait. Tambah nanya. Kalau kita jawab Allahumma hdini biman hadait wa afini biman af. Kalau kita seorangan pokoknya kita jamakan boleh, Ustaz? Boleh.
Kalau kita dewe menggunakan jamak boleh. Tapi kalau kita dewe tadi kan kita berjamaah menggunakan dengan domir untuk diri sendiri itu makruh, baik di dalam sholat di luar sholat. Makanya orang-orang ulama itu, orang alim itu dia tidak pernah Pak, berdoa itu untuk diri sendiri. Pasti dia mendoakan itu dengan kalimat jamak tersebut. Walaupun seorang ulama tadi dia berdoa setelah dia ibadah malamnya sendirian, tidak kata yang aminkan ya orang lain, ya, paling malaikat. Tapi mereka berdoa itu dengan menggunakan kalimat jamak. Tidak mengkhususkan kepada mereka sendiri, tapi mereka gunakan jamak. Nah, kalau kita sendirian saja berdoa menggunakan kalimat jamak boleh. Tapi ketika kita berjamaah yang mimpinkan doa tersebut, jangan kita menggunakan kalimat untuk mufrad diri sendiri, maka hukumnya makruh secara umum. Bahkan ada keterangan kita, walaupun doa itu diambil dari Al-Quran, ini saya pernah bacakan dan ini sering juga ditanya saya berapa kali. Bagaimana Pak Ustaz kalau seandainya itu doa yang kita ambil itu dari ayat Al-Quran, tapi ayat Al-Quran sudah bermakna mufrad, apakah boleh kita jamakkan? Nah, ada ulama mengatakan boleh dijamakkan. Niat kita bukan merubahkan Al-Quran, bukan merubahkan Al-Quran, merubah domir di dalam doa yang di situ memang ayat Al-Quran tersebut mengandung doa. Nah, kita rubahkan domir yang aslinya mufrad itu dengan domir jamak tadi. Supaya apa? Supaya yang mengaminkan doa kita kedapatan juga seperti apa yang kita bacakan doa itu. Berdasarkan juga ulama dengan hadis nantinya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu hadis tentang orang yang berdoa yang mengkhususkan dirinya ya dengan doa dengan satu kaum, maka hukumnya makruh menurut para ulama. Nah, jadi di sini kata beliau wa'lam annahu yustahabbu idza kana al-musalli imaman ay yaqula Allahumma hdina bilafdil jam'i. Ketahui olehmu bahwasanya dianjurkan, disunnahkan apabila seorang sholat menjadi imam, dia membacakan doa kunutnya Allahumma hdina bilafdil jam'i dengan kalimat Allahumma hdina dengan lapas jamak sampailah terakhirnya. Wa kadzalikal baqi, demikian juga selanjutnya artinya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait, terus kita jamakkan sampai akhirnya. Walau qala Allahumma hdini, kalau seandainya seorang imam jadi imam tadi, ketika dia membacakan doa kunutnya dengan Allahumma hdini, ini itu artinya untuk pribadi, ya Allah berikan hidayah kepadaku. Padahal yang di belakang makmum tadi mendoakan, mengaminkan. Jadi makmum itu mengaminkan itu, ya walaupun tanpa kita membacakan doa, maka amin kita itu artinya sama seperti apa yang dimintakan oleh orang yang berdoa tadi. Jadi tidak usah kita ketika kita mengaminkan doa, kita membacakan doa di situ dengan doa yang kita ingin, tidak perlu. Aminkan saja. Ya. Habis sholat imam berdoa kita aminkan baik. Tidak perlu kita, orang kadang-kadang kan pernah kita dengar kadang-kadang ketika imam beramin dia katakan juga, tapi dia juga membacakan hal tersebut. Ya mungkin karena merasa apa yang dia minta itu tidak sama dengan apa yang dimintakan imam. Aminkan saja. Dan nanti di luar daripada itu baru kita berdoa sesuai dengan keinginan kita. Jadi apa yang dimintakan imam atau orang yang berdoa itu dengan aminan kita, insya Allah kita akan diberi juga sebagai apa yang dimintakan oleh imam tersebut. Kita akan mendapatkan. Nah, jadi kalau seandainya dia menggunakan kalimatnya untuk diri sendiri, mufrad, ya, dia mengatakan Allahumma hdini hasalal kunuta wa kana makruhan, hasil untuk dia kunut. Ya. Hasilnya terlepas. Walaupun imam tadi umpamanya Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani amin amin begitu. Imamnya hasil untuk dia kunut, kita makmum hasil juga kunut. Karena memang kita makmum tadi
memang disuruhkan mengaminkan kunut imam. Jadi bagi makmum itu tidak disunahkan ketika dia mendengarkan imam membaca kunut, tidak sunnah dia untuk membaca kunut bersama imam. Dalam arti imam baca dia niru, tidak. Jadi kita sunnah mengaminkan. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afin, amin. Ya, kita aminkan saja. Kecuali bagi si makmum ini, dia boleh membaca kunut sendirian ketika tidak mendengarkan kunut imam. Hujan, terus pas waktu subuh, tak kedengaran kita, imam baca kunut. Nah sunnah kita baca kunut, kita bacakan di belakang imam sendirian, karena kita tidak mendengar. Ataupun ketika memang si imam ini yang menjadi imam tidak berkunut, tapi dia memberikan kesempatan bagi makmum yang mengikut imam dan berkunut, memberikan kesempatan untuk berkunut, maka sunnah kita membaca kunut sendirian. Sunnah. Boleh artinya. Kalau ada umpamanya kita berimam dalam satu masjid, bukan masjid, tiba-tiba yang jadi imam tidak berkunut, tapi dia memberikan kesempatan karena ada jamaah yang ikut di belakang dia ini, dia sholat subuhnya berkunut, sedangkan imam tidak berkunut. Setelah iktidalnya rukunya, dia berdiam dengan niat tujuan memberikan kesempatan kepada makmum baca kunut. Nah kita makmum tadi kunut dewean, walaupun imam tidak berkunut, boleh kita berkunut sendirian. Jadi boleh si makmum itu dia menyalahi daripada apa yang diinginkan imam ketika salah satunya, ya, ketika si imam tadi, ya, sunnah apa termasuk, ya, diperbolehkan ketika imam membaca kunut tidak didengarkan oleh makmum, maka si makmum dia boleh untuk berkunut sendirian. Ya, karena hujan lebat dari sengkulo ini, wah, tak kedengaran, kita berkunut dewean. Ketika imam memang tidak berkunut, kemudian dia berikan kesempatan untuk berkunut, maka kita juga boleh untuk berkunut sendirian. Tapi kalau dia tidak memberikan kesempatan, tak usah. Imam yang tidak berkunut tadi setelah iktidalnya dari ruku langsung sujud. Nah kita tidak usah berkunut sendirian, ikutkan saja. Nanti setelah dia salam, kita sujud sahwi sendirian. Supaya untuk menampilkan kunut yang tidak dibacakan oleh imam yang tidak berkunut ini. Supaya sholat kita tetap ya kalau kita ikut, sholat kita batal. Jadi seakan-akan ya kita mesti ikut. Seakan-akan kita terpaksa mengikut karena imam tidak berkunut. Nantinya setelah dia salam imam yang tidak berkunut tadi, baru kita sujud sahwi sendiri. Tapi setelah salam imam, supaya apa? Untuk menampilkan kita tidak berkunut karena mengikut imam tidak berkunut, supaya kita tetap mendapatkan hasil sebagai penampilan kekurangan tidak berkunutnya imam tadi karena kita ngikut tadi. Jadi hasal al-kunuta wa kana makruhan, kalau seandainya seseorang imam menggunakan dhamir mufrad dengan mengatakan dalam doa kunut Allahumma hdini, hasala kunuta, hasal kunutu wa kana makruhan, hasil bacaan doa kunut tapi makruh. Makruh ini tidak membatalkan sholat, tapi dalam ibadah itu kalau melakukan suatu makruh itu pahalanya berkurang, nilainya. Ibaratkan kita kalau orang sholat subuh berkunut, kalau istilahkan dinilaikan, ya, dia dapat 100 umpamanya, ini yang mungkin 90. Kenapa? Karena dia melakukan hal yang dimakruhkan. Jadi termasuk makruh, baik itu di luar sholat kita, di dalam sholat kita, seseorang yang berdoa mengkhususkan doa itu untuk diri sendiri, sedangkan yang lainnya itu bersama dia. Li'annahu yukrahu lil imam takhsisu nafsahu bidu'a, dikarenakan dimakruhkan bagi seorang imam mengkhususkan dirinya dengan doa sendiri, untuk sendiri. Nah, jadi makruh bagi seorang imam dia mengkhususkan doa untuk diri sendiri, baik di dalam doa kunut dalam sholat tadi ataupun setelah sholat. Ataupun kita berdoa di luar sholat, itu makruh. Jadi makruh, kemakruhan itu orang yang memimpinkan doa ketika bersama dia ada jamaah tadi, dia mengkhususkan doa itu dengan dhamir mufrad, maka hukumnya makruh.
Rawaina bi Sunan Abi Daud wa Tirmidzi an Tsauban radhiyallahu anhu qala. Diceritakan, diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud dan Imam Tirmidzi daripada Tsauban sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la ya'ummu abdun qauman fayakhussa nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Qala Tirmidzi haditsun hasanun. Diceritakan, diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud dan Sunan Imam Tirmidzi daripada sahabat Syu'ban radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ummu abdun, kata Rasulullah, tidaklah mengimam seorang kaum, seorang hamba akan satu kaum. Tidaklah mengimami, memimpin seorang satu kaum, maka dia mengkhususkan dirinya dengan doa dunahum, tidak untuk yang jamaah tadi yang bersama dia. Fa in fa'ala faqad khanahum, jika dia lakukan berarti dia telah berkhianat kepada jamaah tadi. Berarti kalau imam tadi, imam itu berkhianat kepada yang dipimpinnya. Jadi imam itu pemimpin, makmum itu yang dipimpinnya, anak-anak dipimpinnya. Nah, ketika dia mengkhususkan dalam doanya untuk diri dia sendiri, si imam tadi tidak menggunakan domir dari domir jamak tadi, berarti imam tersebut berkhianat kepada yang dipimpinnya, kepada makmum tersebut. Nah, ini hadis Rasulullah SAW menurut Imam Tirmidzi adalah hadisnya hasan. Nah, ini memang perlu di dalam kita, ya, cuman kita ini kan kadang-kadang ya, perlu untuk memperhatikan di dalam doa-doa tadi, ya, domir-domirnya kita harus ya, kalau untuk kita jamak, nah itu kan karena beda, ada perbedaan di dalam domir-domir dalam bahasa kata bahasa Arab itu kan. Itu. Kalau untuk huma, kalau dia untuk perempuan huma juga, ya, kalimat na itu untuk artinya kita, kami, artinya hum itu kalau untuk jamak laki-laki, kalau perempuan hunna. Makanya dalam kita sholat jenazah itu, dalam doa untuk almarhum itu Allahumma ighfir lahu warhamhu, kalau itu untuk satu lagi. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha, kalau dia dua Allahumma ighfir lahuma warhamhuma, kalau dia tiga Allahumma ighfir lahum warhamhum itu. Kalau dia perempuan banyak tiga Allahumma ighfir lahunna ya, itu. Tapi kalau dia jenazahnya itu pamannya 3 orang langsung disolatkan, ya, ada perempuan satu di situ atau perempuannya 2, satu laki-laki, satu kali sholat, tetap dia menggunakan kalimat dhamirnya untuk laki-laki Allahumma ighfir lahum warhamhum, walaupun ya jenazah tadi 2 perempuan 1 laki-laki, ya, tetap menggunakan kalimat dhamir jamak laki-laki. Nah, ini hadis Rasulullah SAW. Nah, melalui hadis inilah mereka ulama tadi dalam beberapa keterangan kitab yang kami dapatkan, jadi ada mereka ulama mengatakan kalau seandainya doa yang diambilkan dari ayat Al-Quran, yang di situ ayat Al-Quran itu ya, kalimatnya mufrad, maka boleh kita jamakkan, ya, boleh dijamakkan. Namun bukan berarti kita merubahkan Al-Quran, bukan merubahkan daripada ayat Al-Quran itu, bukan merubahkan dalam bentuk menggunakan doa tadi berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW. Kan ada di dalam Al-Quran itu yang sifatnya doa, ya, tapi doanya untuk sendirian. Nah, ketika doa dalam Al-Quran itu kita bawakan untuk jamaah, maka kita jamakkan. Ya. Boleh, itu ulama mengatakan boleh, jadi jamakkan dalam kitab di Anak Tolibin atau apa itu ada ulama mengatakan demikian. Tapi bukan tujuan niat kita merubahkan Al-Quran. Tujuan kita memang merubahkan Al-Quran itu kan tidak boleh itu. Tapi merubah dhamirnya, merubah dhamir untuk supaya doa yang kita ambil Al-Quran ini juga artinya dengan kita menggunakan merubahkan dhamir jamak tadi, yang lainnya makmum itu akan mendapatkan doa yang kita bacakan lewat doa Al-Quran itu. Jadi tidak dilarang, diperbolehkan.
Kemudian paslun ai hadza paslun ikhtalafa ashabuna bi rabbil yadain fi du'al qunut wa mas'il wajhi bihima ala thalathati aujah. Pasal ikhtalafal ashabuna, di sini ada perbedaan pendapat daripada ulama Syafi'i. Perbedaan apa? Bi rabbil yadain, di dalam mengangkat kedua tangan di dalam doa kunut dan mengusapkan kedua tangan tersebut ke wajah. Ada 3 pendapat. Kalau di dalam doa di luar sholat kita tadi itu kan sunnah kita mengangkatkan kedua tangan. Jadi kalau kita lihatkan di dalam hadis Rasulullah SAW banyak bahwasanya Rasulullah itu berdoa setelah sholat mengangkatkan kedua tangan, dan sampai-sampai Rasulullah itu berdoa itu angkat tangannya tinggi, kelihatan ibarat itu apa? Keteknya Rasulullah, saking tingginya Rasulullah mengangkatkan tangan. Itu. Jadi kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau Rasulullah SAW itu berdoa dengan mengangkatkan tangan. Jadi memang ada perbedaan ulama, ada mereka mengangkat tangan seperti ini, ada yang agak seperti ini. Kalau pendapat Imam Rafi'i, Imam Nawawi tidak salah, antara merapat dengan sedikit merenggang seperti ini. Tidak seperti ini. Tapi bukan berarti salah orang berdoa seperti ini, tidak. Menurut beliau. Dan ketika kita berdoa, memintakan sesuatu, menurut Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, dengan cara menadahkan telapak tangan kita ke langit seperti ini. Dan kita ketika menolakkan sesuatu atau bala, maka disunnahkan menurut beliau yaitu mentelupukkan telapak tangan kita seperti ini. Jadi ada dasarnya. Menurut siapa? Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Jadi hatta Imam Romli mengatakan ketika di dalam doa kunut kan ada waqini syarra ma qadait. Itu artinya apa? Perlindungan. Kita minta, ya Allah, selamatkan aku daripada keburukan yang ditentukan. Nah, menurut Imam Romli, sunnah ketika waqini itu mentelupukkan tangan di dalam kunut itu. Kan ada dalam kunut kita. Waqina syarra ma qadait. Aku waqini syarra. Nah, itu disunnahkan menurut Imam Romli. Sebatas membaca itu disunnahkan kita mentelupukkan tangan kita, kemudian kita ini lagi. Itu menurut Imam Romli di dalam kunut. Apakah tetap sunnah? Kita menurut beliau sunnah. Jadi kalau di dalam doa lain Imam Romli dan Imam Nawawi tadi sunnah mengangkatkan telapak kedua tangan kita dan menadahkan telapak tangan kita ke langit ketika kita berdoa memintakan sesuatu, dan sunnah ketika kita menolak sesuatu atau barang mentelupukkan kedua telapak tangan kita. Nah, kembali kepada doa di dalam doa kunut dalam sholat kita. Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama tentang mengangkatkan kedua tangan di dalam doa kunut dan mengusapkan kedua tangan ke wajah kita. Kalau dalam sholat tadi kan sunnah, Rasulullah habis berdoa, beliau usapkan kedua telapak tangan ke wajah beliau. Sunnah. Begitu juga beliau habis sholat. Nah, sekarang bagaimana di dalam kunut sholat kita? Apakah disunnahkan mengangkat kedua tangan dan sunnah juga mengusapkan setelah kita baca kunut tadi kedua telapak tangan kita ke wajah? Nah, di sini ada 3 pendapat ulama. Asahuha yang paling sahihnya, yang paling kuatnya di antara 3 pendapat, annahu yustahabu rabbuhuma, disunnahkan ketika seseorang membacakan doa kunut di dalam sholatnya mengangkat kedua tangannya wala yamsahul wajh, tapi tidak disunnahkan dia mengusapkan kedua telapak tangan ke wajahnya. Habis kita berkunut sudah, tidak usah perlu kita usapkan tangkup dua telapak tangan ke wajah kita. Ini yang paling sahih, pendapat yang paling sahih, yang paling kuatnya. Jadi tetap disunahkan mengangkat kedua tangan dan doa kunut, tapi tidak disunahkan kita untuk mengusapkan kedua telapak tangan kita ke wajah kita setelah baca doa kunut. Beda dengan doa-doa di luar daripada sholat tadi. Wathani,
Pendapat yang keduanya, yarfa'u wa yamsahu. Pendapat keduanya disunnahkan mengangkat tangan dan disunnahkan juga mengusapkan kedua telapak tangan. Jadi kalau misalnya ada uang, kita jingokkan doa kunut habisnya, ya, selesainya dia usapkan ke wajahnya. Berarti dia mengikutkan pendapat yang keduanya. Ada ulama yang membolehkan. Pendapat yang kedua tadi sunnah mengangkat tangan dan doa kunut dan sunnah juga mengusapkan ke wajahnya. Kalau kita nak ngambil yang paling sahih, yang paling kuat tadi, sunnah mengangkat kedua tangan, tidak mengusapkan kedua tangan kita ke wajah kita setelah baca doa kunut. Wasalis, dan yang ketiganya, pendapat tiga, la yarfa'u wa la yamsah. La yarfa'u wa la yamsahu. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang paling rendah. Tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan dan tidak sunnah juga mengusapkan ke wajah kita. Ini pendapat yang paling bawah, ya. Jadi kalau ada juga orang kunut pamannya tangannya ada diangkatkan tapi dia baca kunut, berarti dia mengikutkan ini, ya. Wattafaqu ala annahu la yamsahu bil wajhi min as-sadri wa nahwihi bal qalu dzalikal makruh. Sepakat mereka ulama atas bahwasanya tidaklah seorang mengusapkan selain daripada wajahnya seperti dadanya. Ini sepakat ulama. Tidak usah. Habis kunut umpamanya wajah kita tidak, tapi dada gitu. Usapkan ke dada. Ya. Habis kunut umpamanya tidak ke wajah dia bukan anunya, tapi ke dadanya. Nah ini sepakat ulama, artinya tidak disunnahkan, bahkan hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Kalau ada orang melakukan berarti dia melakukan kemakruhan di dalam sholatnya. Jadi ini sepakat ulama. Ittafaq itu mayoritas ulama, artinya sepakat ulama mengatakan tidak disunnahkan dia mengusapkan selain wajah seperti ke dadanya setelah dia membacakan doa kunut tersebut. Kemudian wa ammal jahru, insyaallah nanti kita lanjutkan dalam pertemuan kita yang akan datang insyaallah. Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam kesehatan, ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum kita tutup dengan doa, ada yang ingin tanyakan, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mohon penjelasan kenapa subuh kalau pada saat Ramadan itu dia ada beberapa pendapat tentang kemudian bagaimana dengan gerakan-gerakan yang apa namanya sunnah dan yang dilarang itu kan di dalam gerakan sholat yang dilarang. Sementara ada kita angkat tangan dan sebagainya. Bagaimana kita yang harus kita lakukan? Ya, jadi kunut di dalam sholat itu kenapa? Karena memang itu yang dicontohkan, yang dilakukan Rasulullah, artinya di dalam sholat. Ya, jadi berdasarkan apa yang dicontohkan dilakukan Rasulullah SAW, beliau di dalam subuhnya, bahkan kemarin sempat kita sampaikan hadisnya, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kunut sampai beliau meninggal dunia. Kunut subuhnya. Ada kemarin hadisnya sudah kita bacakan. Ada di dalam kitab lain, walaupun ada sedikit perbedaan hadis tersebut riwayatnya, bahwasanya di situ Rasulullah SAW tidak pernah lam yazal itu artinya tidak terus menerus, tidak pernah meninggalkan yang natub bisobi hatta partunya. Rasulullah SAW itu terus beliau berkunut dalam sholat subuhnya dan tidak pernah meninggalkan sampai beliau meninggal dunia. Kenapa kita berkunut? Karena Rasulullah SAW melakukan kunut itu dalam sholatnya. Nah, kita akan mencontoh Rasulullah SAW. Kemudian ada memang gerak-gerak yang di dalam sholat kita ini memang artinya dilarang. Gerak-gerak di antaranya harus kita jagakan yang sifatnya gerak, ya, yang berturut-turutan sampai 3 kali gerakan. Nah, ini bisa membatalkan sholat. Selain gerak yang memang tidak disunnahkan. Tapi kalau gerak yang disunnahkan, ya, kita lakukan tidak membatalkan. Contoh seperti misalnya kita mengangkatkan ke tangan kita. Kan di dalam sholat ini yang sunnahnya kita angkat tangan itu hanya 4 tempat. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sunnah, angkat tangan.
Jadi ini bukan rukun sholat, angkat tangan hanya sunnah. Nanti ketika kita ruku, Allahu Akbar ruku, 2. Ketiganya iktidal, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Keempatnya setelah kita tasyahud awal, kita berdiri, Allah, sunnah kita angkat tangan. Inilah tempat-tempat yang disunnahkan kita mengangkatkan kedua tangan kita. Selain tempat-tempat ini tidak disunnahkan, bahkan makruh. Kita habis rakaat pertama berdiri. Ada sebagian orang kan, apakah ini membatalkan? Belum membatalkan, hanya hal satu gerakan. Cuman makruh dia melakukan karena ini dia apa? Mukhalafatu sunnah, artinya menyalahi sunnah. Tidak disunnahkan tapi dia lakukan. Apa itu membatalkan? Tidak membatalkan. Tapi kalau dia iringi serta dengan gerakan lain setelah ini, karena ini tidak disunnahkan, ya, dia sertakan dengan gerakan lain, ya, tanpa ada jedahnya berurut-urutan dengan 3 gerakan angkat tangan tadi, ini bisa membatalkan sholat. Karena gerakan angkat tangan ini tadi tidak disunnahkan, kemudian diikut serta dengan gerakan lain umpamanya. Nah, ini bisa membatalkan tanpa ada pemisahnya. Tapi kalau ada pemisahnya, kita punya gatal umpamanya. Tidak membatalkan. Karena ada jeda berhenti antara satu gerak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima yang lainnya, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Jadi memang ada gerak-gerak yang memang di situ artinya menyalahi gerakan sunnah, ya, gerakan sunnah tadi. Ya, ketika kita juga kan berangkat itu, ketika dari sujud berdiri itu kan ada gerakan sunnahnya. Ketika kita habis sujud itu, nah, meneruskan ke rakaat itu kan ada gerakan yang di situ kita sunnah duduk istirahat. Bentar. Jadi jangan kita langsung Allah, itu jangan. Setelah sujud kita kedua ingin melakukan rakaat kedua. Jadi sunnah Allah sebentar artinya. Sunnah atau kita gerakan istirahat di situ. Itu. Ada berhenti sebentar. Yang lain juga. Ya. Hal lain Pak Ustaz. Dengan banyaknya bencana alam di Indonesia, ada hubungannya dengan kemungkaran kita kepada Allah. Ya. Ya bisa jadi, ya. Karena terkadang Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa bagi orang-orang yang beriman itu sebagai teguran, ujian. Jadi dalam Al-Quran, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum, kata Allah. Artinya apa? Allah itu tidak akan mengadabkan, Allah tidak akan menurunkan satu musibah itu jika kalian itu bersyukur dan beriman kepada Allah. Bisa terjadi, ya, bukan karena orang-orang kebanyakan orang, tapi bisa terjadi di situ dalam satu tempat tersebut adanya kemungkaran di situ. Ada orang-orang yang dia tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan mengadabkan. Mayaf Allah tidak akan melakukan bi'adzabikum dalam arti menguji, mengadabkan. Jika kalian bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita yang beriman, apapun cobaan ujian yang ditimpakan oleh Allah Taala, baik kepada diri kita pribadi, keluarga kita, ataupun ya saudara kita yang beriman, itu kita anggap bahwasanya itu adalah Allah Taala ingin mengujikan keimanan. Karena Allah Taala itu ketika memberikan satu cobaan ujian kepada orang mukmin itu bukan untuk mencelakakan, tapi Allah ingin melihat bagaimana kualitas keimanan seorang hamba tersebut. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jaini, innal baliyata lam ta'til mu'mina litahallukihi wa innama atatku litahbirahu. Sesungguhnya ujian musibah, kata beliau, tidaklah datang kepada orang yang beriman itu untuk mencelakainya. Dan sesungguhnya musibah, ujian Allah Ta'ala datangkan kepada orang itu ditahbirahu, untuk menguji. Ya. Allah ingin menguji cara imannya apa hambanya yang beriman, orang beriman ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
ketika diberikan ujian. Dan ujian Allah itu ya tidak hanya berupa sesuatu hal yang negatif, sesuatu yang tidak. Allah Ta'ala terkadang menguji orang itu dengan kenikmatan, dengan kebaikan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan, apa kata Allah? Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Dan kami ujikan mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil hasanat, dengan kebaikan. Jadi Allah Ta'ala terkadang bisa mengujikan hamba yang beriman dengan kebaikan. Orang kadang diuji Allah dengan harta kekayaan, dengan mudah mendapatkan harta dengan usahanya, diuji. Dan Allah ingin melihat kita bagaimana ketika ini hamba Allah diuji dengan kenikmatan, dia ini apakah bertambah dekat kenal dengan Allah atau sebaliknya melupakan Allah. Ini kita kadang-kadang kan lupa nikmat yang diberikan Allah, padahal itu bisa terjadi ujian Allah untuk kita. Sibuk akhirnya kita dengan urusan dunia kita, dengan harta kita. Akhirnya sholat jamaah kita tinggalkan, sholat kita akhirkan waktunya, majlis tidak lagi. Yang kemarin kita sering majlis kadang-kadang sudah sibuk. Ini ujian. Allah mengujikan dengan hasanat, bil hasanat, dengan kebaikan. Wa balawnahum bil hasanat was sayyi'at. Kami ujikan, kata Allah, mereka dengan kebaikan, was sayyi'at, dan Allah Ta'ala uji dengan keburukan. Apa tujuan? La'allahum yarji'un, kata Allah, agar supaya mereka itu kembali sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati juga kita. Jadi Allah Ta'ala itu mengujikan hamba itu tidak hanya hal-hal yang buruk, tapi bisa dengan hal yang baik, dengan pekerjaan kita, dengan harta kita, dengan usaha kita, dengan jabatan kedudukan kita. Ya, ketika dia melupakan Allah, timbullah rasa kesombongan. Ya, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ujian. Ujian dari Allah Ta'ala. Ya, jadi bisa berupa ujian itu Allah ingin meningkatkan derajat kita. Bisa juga kalau orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagai bisa bentuk sebagai balasan daripada keburukan, ataupun ya boleh dikatakan adab dari Allah Ta'ala. Mungkin sampai situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wa Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.